selamat datang di audiobook novel yang berjudul Nona Menikahi Bocah. Karya Ria Mariana, pengisi suara Marina Monalisa. Bab 82, Mengelak. Semua orang yang ada di ballroom saling berbisik menangi Dewa, sedangkan Nona masih menunggu jawaban dari Dewa atas pertanyaannya tadi. Dewa masih diam, bingung harus berbicara apa. Sorot mata dari mereka seolah mengintimidasinya. Dewa, kenapa diam saja? Tanya Nona sekali lagi. Apakah pestanya sudah selesai? Kenapa tegang sekali? Ujar seseorang dari pintu masuk. Semua orang perhatikannya. Pria tua tapi tampan dengan rambut putih khasnya. Siapa lagi jika bukan Adiatma Mahesa, seorang pengusaha batu bara sukses. Tak lain adalah kakek Dewa dan negara. Nyonya Wiratmaja langsung menghampiri tamu kehormatannya. Dia menyuruhnya duduk. Zian yang berdiri di belakang kakek menatap Dewa sambil tersenyum manis. Semua orang lupa akan masalah jepit rambut tadi. Mereka mulai makan malam yang super mewah. Nona masih diam membisu, memikirkan hal tadi. Bagaimana bisa Dewa memberikan jepit kecil yang super mahal itu? Karena Pak Adiatma sudah datang, kita mulai acara makan malamnya. Semoga semua menikmati makanan dari chef handal yang keluarga Wiratmaja punyai. Ucap ibu. Makanan demi makanan keluar, tentu saja makanan yang kualitas baik dan berkelas. Mereka makan dengan diam, seperti orang kaya pada umumnya. Teman-teman Nyonya Wiratmaja memperhatikan cara makan Dewa yang terlihat elegan, tidak seperti biasanya yang petakilan. Dewa adalah keturunan ningrat, bahkan cara makannya nampak lebih sopan dan berwibawa. Nona melirik Dewa yang sangat mahir mengiris daging panggang menggunakan pisau tidak seperti biasanya yang belepotan. Kakek melirik Dewa, cucu kesayangannya dihina depan banyak orang membuat dirinya sangat geram. Kakek harus membalas perbuatan keluarga Wiratmaja. Tuan Adiatma, terima kasih atas kedatangan Anda. Terima kasih juga atas kadonya, ucap Nyonya Wiratmaja. Kakek hanya tersenyum kecil. Suatu kehormatan bisa diundang makan oleh Nyonya. Oh ya, pemuda tampan di samping Nona itu siapa? Tanya kakek. Dewa terhenti mengiris daging. Ia menatap sang kakek yang tersenyum kepadanya. Dia menantu saya. Oh iya tuan, mau menambah anggur merahnya? Tanya Nyonya Wiratmaja mengalihkan pembicaraan. Kau tampan sekali nak. Nona, kau sangat pandai memilih suami. Kalau boleh tahu apa pekerjaannya? Tanya kakek. Semua orang menatap Dewa. Dewa melirik kakeknya dengan kesal. Untuk apa sang kakek menanyakan hal seperti itu? Dewa berdeham dan menjawab dengan santai. Saya bekerja di pabrik. Sungguh hebat sekali Nona. Kau harus bangga memiliki suami seperti dia. Dia sangat sopan dan tidak gengsi atas pekerjaannya. Dewa tersenyum kecil. Ia menundukkan kepala layaknya memberikan penghormatan pada sang kakek. Sedangkan Nona juga bangga memiliki suami seperti Dewa, walaupun sifat Dewa terkadang konyol. Nyonya Wiratmaja tersenyum kecil menahan malu. Pasalnya semua teman-temannya tahu pekerjaan Dewa. Beliau mengatakan jika Dewa adalah pegawai negeri sipil supaya tidak terlalu membuat beliau malu tentang pekerjaan Dewa. Makanan demi makanan tersaji, mulai dari makanan berat sampai makanan ringan. Memang, acara kali ini tidak ada acara tiup lilin karena Nyonya tidak ingin melakukan itu. Setelah 1 jam selesai menikmati acara makan, kini mereka mengadakan acara dansa. Dewa minta izin kepada Nona untuk ke kamar mandi. Setelah Nona mengizinkannya, ia mengkode Zian untuk mengikutinya. Ada hal yang ingin dia bicarakan dengan Zian. Kenapa? Kakek datang ke sini? Ibu mertua Anda yang mengundang. Dia mengusap wajahnya dengan kasar. Tetapi berkat kedatangan kakeknya, ia bisa terlepas dengan insiden jepit rambut itu. Pada akhirnya, Anda menggunakan kartu yang saya berikan, ucap Zian. Aku hanya ingin menyenangkan istri dan ibuku.
Tetapi aku juga membelikan untuk ibu mertuaku. Aku tidak menyangka ada yang sadar dari jepit rambut yang terlihat murahan itu adalah jepit mahal. Pada akhirnya, semua akan tahu identitas Anda terutama Nona. Dewa hanya diam. Ia masih tidak bisa membayangkan jika Nona sampai tahu dirinya adalah bukan dewa yang sebenarnya. Tetapi melihat tangisan Nona membuatnya sedikit berubah rencana. Hinaan dari ibu tiri kepada Nona sangat keterlaluan. Aku tidak masalah jika aku yang dihina, tetapi beda cerita jika istriku yang dihina. Aku akan membalas semua apa yang telah mereka lakukan kepada Nona, ucap Dewa. Tuan Nagara, jika membutuhkan saya, hubungi saja. Dia menganggukkan kepala. Ia menepuk bau Zian dan keluar dari kamar mandi. Dewa menghampiri Nona yang duduk diam mengamati jepit rambut pemberian Dewa. Rupanya dia sudah mengecek keaslian benda itu melalui kode nomor yang tertera di balik jepit rambut menggunakan aplikasi di ponselnya. Nagara Bimasena, nama pemilik jepit rambut ini yang tertera di sertifikat. Siapa dia? Apa hubungannya dengan Dewa? Ini adalah jepit rambut asli. Kenapa Dewa bisa membelinya? Sayang, perut Mas sakit kebanyakan makan enak, ucap Dewa sambil mengusap perutnya seperti anak kecil. Mas Dewa tadi kan hanya makan sedikit, ucap Nona. Dia mengelucutkan bibirnya, membuat Nona merasa gemas. Dewa bersandar pada bau Nona seperti anak kecil. Semua orang menatapnya, tapi Dewa tidak menghiraukan. Nona mengambil jepit rambut warna perak yang telah kotor, lalu memperlihatkan kepada Dewa. Pokoknya Mas harus cerita, dari mana Mas jepit rambut ini? 2 buah jepit rambut ini seharga 20 juta Mas, belum lagi pajaknya. Apa sih kok Mas beli di pinggir jalan 10 ribuan? Sumpah. Nona mengambil ponselnya lalu menunjukkan jika ada bukti sertifikat dari balik nomor seri pada masing-masing jepit rambut yang beratas nama Nagara Bimasena. Dewa hanya menelan ludah. Apakah dia harus memberitahu Nona yang sebenarnya? Bas itu orang gak mampu. Tidak mungkin bila membeli jepit rambut 20 juta. Mending uangnya bisa buat beli gorengan dapat segerobak, ucap Dewa. Dewa merebut jepit rambut itu lalu memakaikannya pada rambut Nona. Ia tidak ingin membuat Nona semakin curiga. Diusapnya rambut Nona yang pirang serta dikeciupnya dari Nona membuat semua orang tersenyum kecil. Jangan mikirkan yang aneh-aneh. Pikirkan ketiga bayi kita saja. Jangan terlalu banyak pikiran sayang, ucap Dewa. Nona mengiyakan ucapan Dewa, padahal dia sudah menyuruh Arsel untuk menyelidiki siapakah Nagara yang membeli kedua jepit rambut langka itu. Apa hubungannya dengan Dewa sehingga Dewa mendapatkan jepit rambut super langka dan tentunya sangat mahal. Di sisi lain, Bara terlihat memarahi Sarah di luar ballroom. Sarah hanya menguap mendengar ocehan Bara yang sudah seperti papanya sendiri. Ternyata mak lampir tersebut bercerita pada Bara jika Sarah sangat tidak sopan dengan sang ibu. Om Nin sadar tidak jika mulut ibu Om Bara itu sangat kejam. Dia bahkan melempar kado dariku, ucap Sarah membela dirinya. Tapi setidaknya jangan berperilaku tidak sopan dengan ibuku. Kita butuh restu juga dari ibu untuk menikah. Siapa yang mengajari berbicara kasar dengan orang tua? Itu tidak baik sayang. Baru pacaran berapa hari sudah mengajak menikah. Om Bara itu bodoh atau apa? Ibu Om Bara bersikap semena-mena tetapi malah dibela. Aku kecewa dengan Om Bara, ucap Sarah sambil berlari meninggalkan Bara. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.